Kalau dia tidak orang takwa, berarti dia akan campur aduk uang modal dia, uang titipan tabungan ini dengan uang bunga yang dari bank itu. Kalau kita tidak mencegah, na'udzubillah, bahaya. Tapi sekarang saking orang manusia butuh uang, bukan dia menjaga cara yang halal, malah dia lari kepada riba. Walaupun dirubah nama, bunga mawar, bunga bermacam-macam dikasih nama yang menarik perhatian, tetap biarpun bunga dari surga, tetap namanya riba. Pinjaman apalagi, banyak saya menerima berita dari jamaah yang rutin majlis ta'lim dan suka bantu jamaah, tapi pinjaman dengan syarat, pinjam 5 juta, kapan mungkin balik? 2 bulan. 5,5 ya, dan telat naik, itu sudah riba jelas. Satu uang dari hasil riba di sisi Allah dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kita sendiri 36 kali. Bukan zina sama orang luar. Astagfirullahalazim. Coba bayangin, ternyata riba lebih besar daripada zina. Coba orang-orang yang punya ratusan juta atau miliaran di bank, berapa bunga masuk? Uang bunga, hanya dia simpan uang di bank, masuk bunga kan? Kalau dia tidak orang takwa, berarti dia akan campur aduk uang modal dia, uang titipan tabungan ini dengan uang bunga yang dari bank itu. Kalau kita tidak mencegah, na'udzubillah, bahaya. Bagaimana jalan keluar? Ya harus kita tahu uang tabungan kita berapa, uang bunga itu yang masuk dari bank setiap bulan berapa. Nanti pas akhir bulan atau akhir tahun kita kumpulkan uang riba. Jangan biarkan di bank ambil. Ada orang bilang, saya bunga tidak mau, uang saya 100 juta, udah 100 juta. Uang bunga itu jangan dibiarkan, manfaatin, ambil, tapi buat apa? Bukan belanja, bukan buat bayar pajak. Tapi ini uang bunga yang terkumpul, barangkali yang uang tabungan yang sedikit tidak terasa. Tapi kalau uang tabungannya banyak, lumayan uang bunga itu, bisa puluhan juta. Ini bisa berguna bagi siapa? Bagi masyarakat yang di kampung kita, yang dari jalan menuju ke masjid atau jalan menuju ke kampung dalam berantakan, tidak ada jalan yang rapi, kita bantu ini buat jalan. Tapi tidak boleh buat anak yatim dan miskin, karena uang itu haram. Tapi boleh untuk perbaiki jalan umum, boleh untuk WC umum, perbaiki kamar mandi di tempat umum di masjid, tempat umum WC di masjid boleh, tapi bukan untuk masjidnya, tidak boleh, karena uang riba itu. Misal memperbaiki, kalau kita melihat satu masjid tempat sandal simpan sepatu tidak layak, tidak nyaman, kita bantu bikin satu kotak yang besar, satu pokoknya yang lebih rapi, tertib, itu boleh, daripada buang atau dibiarkan diambil oleh bank yang memanfaatin. Ini salah satu cara ulama bisa menggunakan uang riba untuk kemaslahatan umum, tapi tidak boleh untuk kemaslahatan pribadi. Dan tidak boleh berkata kepada mereka, ini sedekah dari saya, tolong sebutkan nama saya, Al-Fatihah. Tidak boleh, karena ini salah satu cara untuk daripada kita mencampurkan harta riba itu masuk ke uang kita, nanti jadi semuanya kotor dan haram. Kita mencegah modal kita tetap kita jaga, lebihnya yang kita tahu uang ini adalah uang tabungan saya, dan semua saya yakin kalau ada uang tabungan orang tahu, masa tidak tahu uang diri sendiri tabungannya berapa, lebihnya kalau kita sudah tahu berapa.
Salah satu musibah krisis ekonomi yang dihadapi oleh dunia beberapa tahun lalu, masih ingat? Di Eropah sampai ada beberapa negara bangkrut. Ini tahu sebabnya apa? Sebabnya riba. Dan Allah sudah jelaskan akibah riba, orang yang berguna riba, dia melawan Allah dan Rasulnya, dia perang lawan Allah dan Rasulnya. Dan saya bertanya, kalau kita lawan Allah dan Rasulnya, siapa yang menang? Ya udah, jangan macam-macam. Ini perang namanya. Berhati-hati dari riba. Dan siksa ahli riba di kubur dan di neraka di hari kiamat berat sekali. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu segera bertaubat, tetap modalmu milikmu. Ini juga salah satu kerinangan. Modalmu ya tetap modalmu. Yang lebihnya yang namanya riba tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Ambil hakmu, lebihnya lepaskan diri dari para tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu.